Ibu-ibu, bapak-bapak tahun sekarang ini, kalau ada calon suami, calon mantu yang datang, dia miskin, belum bekerja, seringkali diledekin oleh ayahandanya dan ibundanya. Lu berani-beraninya mau lamar anak, mau bawa apa kalian? Kan begitu. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Hadratul asatid al-amajid, segenap kiai, ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf tidak kami absen kembali. Tadi sudah diabsen, insyaallah tidak mengurangi rasa takzim kami. Segenap hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi surat yang ke-31 ayat 13. Beliau berwasiat kepada anak, wa idza qala Luqmanu libnih. Ingat ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya. Subhanallah, Luqman menggunakan gaya bahasa yang luar biasa. Apa yang dipanggilkan oleh Luqman, Luqman tidak memanggil anaknya ya waladi, tetapi Luqman memanggil dengan sebutan ya bunayya. Subhanallah. Banyak ayat Al-Quran, contoh-contoh di mana ayahnya memanggil putra kesayangannya dengan nama ya bunayya. Contoh ayat yang lain, ketika baginda Nabi Ibrahim menyampaikan, mengajukan kepada putra kesayangannya Ismail alaihissalam ketika beliau bermimpi, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, kata Ibrahim, inni arafil manam anni albahu fanzur mada tara. Wahai anak kesayanganku, semalam ayahmu bermimpi. Arafil manam. Nih, banyak sekarang mimpi-mimpi yang berkeliaran. Subhanallah, mimpi yang disampaikan di sosmed dan lain-lain sebagainya bermacam-macam. Ada seorang yang bermimpi Rasulullah di jok mobil. Macam-macam mimpi sekarang udah liar kemana-mana. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, tolong nak, ayah tadi malam bermimpi apa? Anni albahu, bahwa sesungguhnya saya albahuka, menyembelih kamu. Maka ayahnya mengatakan, fangur mada taroh. Coba Ismail kamu renungkan sejenak bagaimana sikap dan posisi kamu. Subhanallah, Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Luqman bukan seorang nabi, tetapi beliau telah diberikan hikmah oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat 31 ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat 12. Ayat 13, wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ituhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Subhanallah, ini akidah. Ada kewajiban orang tua yang dimana baginda Rasulullah bersabda mengajarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya ini dijawantahkan dengan benar, dilaksanakan dengan baik. Hakul walid
ala waladihi salas. Bapak, jamaah rahimakumullah, adik-adik yang berbahagia, ada kewajiban orang tua hak al-walid, seorang ayah, ala waladihi, atas anaknya salas. Ada 3. Pertama, an yuhsina ismahu, kasih nama yang baik. Alhamdulillah, tentang nama negara kita sekarang hadir. Subhanallah. Kemarin masalah nama negara kita cuek, bodoh, tidak mau memperhatikan bagaimana anak bangsanya memiliki nama yang baik, sehingga ada nama anak yang dikasih nama dengan nama kentut. Subhanallah. Ini ada nama anaknya kentut. Akhirnya apa? Ketika anaknya berjalan, bau. Nah begitu. Ini terjadi di Tangerang, Bapak rahimakumullah. Akhirnya apa? Minta ke pengadilan, disidangkan, ganti nama dan disetujui namanya. Kenapa? Negara ketika itu tidak hadir. Sekarang negara hadir, tetapi ngasih nama ada batasannya. Tidak boleh lebih dari 60 huruf. Nah begitu. Subhanallah. Kasih nama yang baik. Dania Khairun Nisa, nama yang indah. Ya, Ustadz Jazuli. Subhanallah, nama-nama kita yang bagus semuanya itu adalah doa. Ya, ini adalah kewajiban hak yang harus kita laksanakan bersama agar supaya anak-anak kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang pertama. Jangan asal nemu nama kasih nama, ujung-ujungnya malah petaka buat anak kita. Alhamdulillah kita lewati unsur yang pertama, ayahandanya dan ibundanya telah menetapkan nama putri yang kedua, Dania Khairun Nisa. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an yu'allimahul kitab. Bapak, jamaah rahimakumullah, adik, ini yang kedua nih, an yu'allimahul kitab. Hendaknya orang tua mengambil peran, ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Alkitab yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Jangan diajarkan yang lain dulu, ajarkan kepada mereka Al-Quran. Insyaallah ulumul ukhra tatba'ul Quran. Ilmu-ilmu yang lain akan mengikuti Al-Quran. Man hafizul Quran wa man alima bil Quran, dan seterusnya. Subhanallah, orang tuanya akan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kita introspeksi hari ini. Al-Quran diajarkan. Subhanallah, tetapi rintangan tahun 2022 untuk mengajarkan Al-Quran sangat kompleks dan sangat sistematis. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan walan tarmo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ini masalahnya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan umat Islam yang sistematis, ada pengajian-pengajian Al-Quran, ada yang kemudian pembelajaran Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran dan seterusnya, mereka menjadi enek dan tidak suka kepada kita, sehingga bermacam cara dan terobosan akan dilakukan supaya mereka jauh daripada Al-Quran. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, apa yang akan terjadi? Ya rahimakumullah, anak kita hari ini alhamdulillah kita paham Al-Quran, alhamdulillah, kita pintar Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak pintar, jangan pesimis. Jadilah orang yang muhibbul Quran, cinta kepada orang yang mempunyai Al-Quran, jangan dimusuhi. Ya, baca kagak bisa ngemusuhi ahlul Quran. Subhanallah, ini malah petaka. Kita nggak bisa ngaji, hormati orang-orang yang ngaji. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan, perhatikan, mudah-mudahan kalian semuanya mendapat mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita tidak seperti periode kita. Kenapa? Kita masih ingat alhamdulillah al-fakir. Anak ayah Anda ketat barangkali, pagi harus sekolah SD, pulang sekolah SD siang hari, habis duhur suruh ke diniyah, pulang sore habis diniyah dikawal lagi, ayo nak masuk ke musola, masuk ke masjid.
Kemudian kita mempunyai guru cukup jauh, harus turun gunung pakai colen, pakai apa itu ya? Obor. Obornya dari bukan dari itu kelapa, ya kan? Kemudian kita nyalakan, ketika kita gelap nyalain begini, kagak bayar kepada kiai, hanya sumbangan dengan minyak. Subhanallah, nginep di langgar ngaji kitab. Subhanallah, begitu dididik kami sangat ketat. Alhamdulillah hasilnya hari ini tasyakur, berterima kasih atas didikan orang tua. Allah kemudian menentukan inna sa'yakum lasyatta. Jamaah rahimakumullah. Jadi unsur yang kedua, Al-Quran hari ini susah. Enggak seperti kita, anak-anak kita hari ini disuruh ngaji. Gampang apa susah? Pak, anak-anak kita hari ini gampang atau susah suruh ngaji? Susah banget. Subhanallah, saya punya anak itu masuk SDET, pulang jam 2, belum apa-apa sudah loncat dilempar tasnya, kemudian main HP, buka Google. Begitu, subhanallah, suruh ngaji lembut. Subhanallah, hari ini udah masalah kita ngomong Al-Quran hari ini sebatas ngomong, tetapi Al-Quran dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit mulai dijauhkan dalam kehidupan kita. Masjidnya besok hanya dibangun dan dibangun. Maka apa yang Rasulullah sabdakan, sayati ala ummati zaman, akan datang nanti satu masa, satu diantaranya adalah wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya bagus, berlomba-lomba, masjid masih cakep dibongkar, tetapi apa yang terjadi jauh dari nilai-nilai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bangga di masjid lingkungan kita. Al-Hijrah, subhanallah, bangga kita jadi warga di lingkungan ini. Subhanallah, jamaahnya subuh bisa 4-5 saf, dan ini tanggung jawab kita semuanya, bahwa masjid yang ada di lingkungan kita, hidup atau mati, orangnya adalah kita. Yang ketiga, terakhir, kewajiban orang tua an yuzawwijahu idza adraka. Nah, ini yang ketiga, nikahkan kalau memang semuanya sudah cukup umur dan sudah ada pasangannya. Cuman masalah ini kadang-kadang ya, ibu-ibu, bapak-bapak tahun sekarang ini, kalau ada calon suami, calon mantu yang datang, dia miskin, belum bekerja, sering kali diledekin oleh ayahandanya dan ibundanya. Lo berani-beraninya mau lamar anak, mau bawa apa kalian? Kan begitu. Dalam hal ini ya, dalam hal ini Umar bin Khattab berpesan, iltamisu ar-rizqa bin nikah, carilah rizki dengan perantara nikah. Jamaah rahimakumullah. Wal akhir, al-fakir tutup dengan firman Allah, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaklah takut kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah di dalam hal ini adalah lemah akidah, terutama lemah ekonominya. Ini sangat berbahaya kalau kita kemudian tidak membenahi kehidupan kita. Miskin tidak sabar. Apa katanya? Kadal fakru an yakuna kufron. Nyaris sering sekali, hampir saja kemiskinan itu yang kita miliki, kalau kita tidak mau merubah, akan mengantarkan kita, mendekatkan diri kita kepada kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Barangkali itu adalah pesan buat kita. Ada 3 hal Bapak Ibu rahimakumullah. Kewajiban orang tua, pertama, kasih nama yang baik, nama kentut, enggak boleh nanti. Yang kedua, ajarkan Al-Quran, ya, ajarin Al-Quran. Syukur-syukur Al-Qurannya udah bagus. Kemudian very clear for speaking which English, very clear for speaking which English language, juga pinter berbahasa Inggris, wa mahirun wa yastati an yantiqa bil lughatil arabiyyah allati hiya takunu lughatal alam. Pinter
fasih, berbicara bahasa Arab. Insya Allah kita tinggalkan generasi semacam ini, bapaknya melanglang buana jauh di sana, anaknya di dunia anteng, ya kan? Di dalam kuburan senantiasa mendapatkan cucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya punya anak, Yuna sekolah tanpa ngaji. Enggak begitu, ya. Enggak begitu jadi orang Islam. Sekolah, besok jadi pejabat, setelah jabat tua kemudian dibui karena korupsi. Tidak. Ajarkan ngaji, ajarkan akhlak. Sekiranya anak kita tidak pintar, maaf, ilmu duniawi tapi dia pintar ilmu akhirat, itu jauh lebih baik. Tetapi kita kan hidup di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa istiqamah? Kenapa al istiqamatu ainul karomah? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.